Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 4 akan mempresentasikan tentang KD 3.7, yaitu bangun ruang dan sisi datar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Uswanadi dengan NIM 200311613725, dan teman saya Muhammad Fikri Jibran Mukhtar dengan NIM 200311611613. Baik, di sini kita akan pertama-tama menjelaskan tentang perkenalan bangun ruang. Yang pertama, yaitu ada kubus. Yakni kubus adalah bangun ruang yang semua isinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Pemberian nama kubus diurutkan menurut titik sudut, sisi alas, dan sisi atapnya dengan menggunakan huruf kapital. Di sini, apakah ada yang mengetahui bentuk bangun kubus? Jika belum, kita akan menampilkan gambarnya. Ini merupakan gambar dari kubus. Yang kita perlu ketahui bahwa bangun ruang juga memiliki unsur-unsur yang terdapat pada itu sendiri, yaitu yang pertama ada sisi. Sisi dalam kubus adalah bidang persegi, yaitu permukaan kubus yang membatasi bangun ruang kubus. Kubus memiliki 6 sisi yang bentuk ruang dan ukurannya sama. Sisi kubus dikelompokkan dalam 2 bagian. Yang pertama sisi datar dan yang kedua sisi tegak. Sisi datar terdiri atas alas dan sisi atap atau tutupnya. Dan sisi tegak terdiri dari sisi depan, belakang, kiri, dan kanan. Yang kedua, yaitu rusuk kubus, adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua bidang sisi pada sebuah kubus. Rusuk dikelompokkan menjadi 2, yakni rusuk datar dan rusuk tegak. Rusuk datar terdiri dari rusuk alas dan rusuk atap, dan rusuk tegak terdiri dari sisi kiri dan depan, kanan, dan sisi belakang. Kubus mempunyai 12 rusuk, yaitu 8 rusuk datar dan 4 rusuk tegak. Kita akan menampilkan gambar dari rusuk-rusuk kubus. Ya, bagian rusuk kubus yang perlu kita ketahui yaitu dari titik G ke C, F ke G, F ke B, dan B ke C. Selanjutnya, titik sudut. Titik sudut merupakan pertemuan dari 3 rusuk kubus yang berdekatan. Kubus memiliki 8 titik sudut. Selanjutnya yang terakhir yaitu diagonal. Diagonal merupakan garis yang menghubungkan 2 titik sudut sebidang yang saling berhadapan. Kita harus tahu bahwa dalam diagonal kubus memiliki 3 macam diagonal, yaitu yang pertama diagonal sisi atau diagonal bidang. Apakah ada yang mengerti? Bila tidak, yang perlu kita ketahui bahwa diagonal kubus adalah diagonal yang terdapat pada sisi kubus. Kubus sendiri memiliki 12 bagian diagonal sisi. Yang kedua yaitu bidang diagonal kubus. Bidang diagonal merupakan bidang dalam kubus yang membuat melalui 2 buah rusuk yang saling sejajar tetapi tidak terletak pada satu sisi. Dan yang terakhir yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut tidak sebidang yang saling berhadapan. Baik, luas permukaan kubus dapat dihitung melalui luas jaring-jaring kubus, karena permukaan kubus terdiri dari 6 buah persegi dengan ukuran yang sama. Maka kita dapat menghitungnya, yakni 6 kali luas persegi atau 6 kali sisi kuadrat. Luas permukaan diukur dengan satuan persegi. Volume kubus. Volume adalah isi dari bangun ruang. Volume diukur dalam satuan kubik, yaitu pangkat 3. Volume kubus adalah hasil kali panjang, lebar, dan juga tingginya. Namun karena panjang, tinggi, lebar dalam kubus adalah sama, maka volumenya adalah ketiga hasil kali sisinya. Volume kubus dapat dihitung yakni sisi kali sisi kali sisi atau sisi kubik. Baik, selanjutnya balok. Balok adalah bangun ruang yang sisinya berhadapan, berbentuk persegi panjang yang kongruen. Setiap sisi persegi, panjang, dan balok berimpit dengan satu sisi persegi.
panjang yang lain dan persegi panjang yang sehadap adalah kongruen. Pemberian nama balok diurutkan menjadi titik sudut alas dan sisi atapnya dengan menggunakan huruf kapital. Selain kubus, balok juga memiliki unsur-unsur, yakni yang pertama, sisi. Suatu bidang yang membatasi bangun ruang balok. Balok terdiri dari 3 pasang persegi panjang, masing-masing pasang yang sejajar memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sisi balok dapat dikelompokkan dalam 2 bagian, yakni sisi datar yang terdiri dari sisi alas dan sisi atap, dan sisi tegak yang terdiri dari sisi depan, belakang, kiri, dan kanan. Yang kedua, yakni rusuk balok, adalah ruas yang merupakan perpotongan 2 bidang sisi pada sebuah balok. Rusuk dikelompokkan menjadi 2 bagian, yakni rusuk datar dan rusuk tegak. Balok mempunyai 12 rusuk, yaitu 8 rusuk datar dan 4 rusuk tegak, dan 4 rusuk sejajar yang sama panjang. Yang ketiga, titik sudut. Titik sudut merupakan pertemuan dari 3 rusuk yang berdekatan, sehingga balok memiliki 8 titik sudut. Dan yang terakhir yaitu diagonal. Diagonal merupakan garis menghubungkan 2 titik sudut sebidang yang saling berhadapan. Balok juga sama seperti kubus memiliki 3 macam diagonal, yaitu diagonal sisi atau diagonal bidang, yakni terdapat pada sisi balok, dan sehingga mempunyai 12 diagonal sisi. Yang kedua, bidang diagonal balok. Bidang diagonal merupakan bidang di dalam balok yang dibuat melalui 2 rusuk yang saling sejajar dan pada satu sisi. Pada bidang diagonal balok berbentuk persegi panjang. Yang terakhir, diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut tidak sebidang yang saling berhadapan. Diagonal ruang suatu balok sama panjang. Luas permukaan balok. Kita dapat menghitung luas permukaan balok dengan menggunakan rumus luas permukaan balok, yakni 2 kali panjang kali tinggi kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Selanjutnya, volume balok. Volume adalah sisi bangun ruang dan diukur dalam satuan kubik. Volume balok adalah hasil kali dari panjang, lebar, dan tingginya, sehingga volume balok yakni panjang kali lebar kali tinggi atau P kali L kali T. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi kongruen dan sejajar serta rusuk-rusuk tegak saling sejajar. Gambar di bawah ini merupakan jenis-jenis prisma. Yang pertama, prisma segitiga. Yang kedua, prisma persegi kubus. Yang ketiga, prisma persegi panjang atau balok. Prisma. Bangun sisi ruang datar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Disebut prisma segi 5 karena mempunyai 5 buah sisi tegak. Sepasang sisi atau bidang yang saling sejajar dan kongruen disebut sebagai penampang, yaitu bidang A, B, C, D, E disebut sisi alas dan bidang F, G, H, I, J disebut sisi atap. Bidang-bidang yang menghubungkan penampang prisma disebut sebagai selimut prisma, yaitu bidang tegak A, B, G, F, B, C, H, G, C, D, I, H, E, D, I, J, dan A, E, J, F. Unsur-unsur prisma. Sebuah gambar prisma A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Bagian-bagian gambar di samping adalah yang pertama bidang atau sisi prisma. Bidang A, B, C, D, E sejajar dengan bidang F, G, H, I, J yang masing-masing disebut sisi alas dan sisi atas. Bidang A, B, G, F, B, C, H, G, C, D, I, H, D, E, J, I, A, E, J, F disebut bidang sisi tegak. Kelima sisi tegak itu disebut selubung prisma atau selimut prisma. Yang kedua, rusuk prisma. Pada bidang sisi alas A, B, C, D, E terdapat ruas-ruas garis sebagai jembatan, yaitu rusuk AB, BC, CD, DE, dan AE yang disebut rusuk alas dan ruas garis pembatas pada sisi atas, yaitu rusuk GH, HI, IJ, JF, FG disebut rusuk atas. Rusuk tegaknya adalah AF, BG, CH, DI, EJ. Yang ketiga, titik-titik sudut prisma. Titik-titik sudut prisma yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. 4.
diagonal ruang prisma. Diagonal AH, AI, FC, dan FD disebut diagonal ruang prisma. Yang kelima, bidang diagonal prisma. Bidang AC, HF, ADIF disebut bidang diagonal prisma. Luas permukaan prisma luas permukaan sebuah prisma adalah jumlah semua luas sisi prisma. Pada semua prisma tegak berlaku, luas permukaan prisma tegak sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Contoh, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku seperti terlihat pada gambar di bawah. Hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Volume prisma. Volume prisma tegak dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Satuan untuk volume yang sering dipakai adalah liter, mililiter, atau ml, m pangkat 3, cm pangkat 3, dm pangkat 3, mm pangkat 3. 1 desimeter pangkat 3 sama dengan 1000 cm pangkat 3. 1 cm pangkat 3 sama dengan 1000 mm pangkat 3. 1 liter sama dengan 1000 ml. 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. 1 cm pangkat 3 sama dengan 1 cc. 1 liter sama dengan 1000 cc. Dan selanjutnya limas. Limas merupakan bangun ruang sisi datar yang selimutnya terdiri atas bangun datar segitiga dengan satu titik kesatuan. Dan titik persekutuan itu disebut titik puncak limas. Bidang-bidang pembentuk limas disebut bidang limas. Garis yang merupakan perpotongan antara dua sisi limas disebut rusuk limas. Jarak antara titik puncak limas dengan bidang alas disebut tinggi limas. Unsur-unsur limas. Pertama, segi 4 PQRS merupakan bidang alas limas. Yang kedua, titik T merupakan puncak limas. Yang ketiga, rusuk-rusuk PQ, QR, RS, dan PS disebut rusuk alas limas. Yang keempat, rusuk-rusuk PT, QT, RT, dan ST merupakan rusuk tegak limas. Yang kelima, segitiga TPQ, TQR, TRS, dan TPS merupakan bidang sisi tegak limas. Yang keenam, TO merupakan tinggi limas. Yang ketujuh, garis tinggi pada setiap sisi tegak merupakan apotema. TV adalah contoh salah satu apotema. Yang kedelapan, semua rusuk sifat-sifat limas. Yang pertama, semua rusuk tegaknya menyatu pada satu puncak. Yang kedua, sisi tegaknya berbentuk segitiga sama kaki. Yang ketiga, alasnya berupa segi banyak. Yang keempat, garis apotema tegak lurus rusuk alas. Cara mencari luas permukaan limas. Luas sisi limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Volume limas. Cara mencari volume limas yaitu volume limas sama dengan sepertiga luas alas dikali tinggi. Video pembelajaran bangun ruang sisi datar yang lebih lengkap selanjutnya bisa dilihat di link YouTube tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.